Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Syaifuddin, salah satu dosen pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Perubahan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Manajemen Perubahan. Mata kuliah Manajemen Perubahan merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Mata kuliah Manajemen Perubahan ini diberikan dengan bobot 3 SKS di setiap semesternya dengan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan yang sudah mencakup tugas, UTS, dan ujian akhir semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan muatan-muatan materi yang dapat mendorong mahasiswa untuk menguasai dan memahami konsep, model, dan teori dari perubahan, bentuk dan strategi perubahan, serta bagaimana memimpin perubahan dalam menguraikan dan mengembangkan organisasi sebagai bagian dari perubahan yang direncanakan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep model manajemen perubahan, tahapan dalam melakukan perubahan, strategi perubahan, kebijakan perubahan, pengendalian perubahan, dan implementasi perubahan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai tahapan-tahapan dalam melakukan pengembangan perubahan organisasi, mampu mengurai, menganalisis, dan memetakan persoalan praktis dalam organisasi, mampu mengidentifikasi dan menganalisis tipe-tipe perubahan organisasi atau perusahaan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami serta menguasai konsep dasar dan definisi perubahan model manajemen perubahan dan menyiapkan perubahan dalam organisasi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini sebagian besar diambil dari Profesor Dr. Wibowo. Dan berikut ini adalah contoh pembelajaran mata kuliah Manajemen Perubahan dalam kelas yang saya lakukan secara tatap muka atau secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan ini kita berjumpa dengan mata kuliah Manajemen Perubahan. Sebelum kita memasuki materi manajemen perubahan, kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti dan sampai semester ke depan diberikan kelancaran dan diberikan berkah. Amin. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Tadi di awal sudah kita absen, sekarang alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita nantinya membahas jauh tentang manajemen perubahan, apa sih manajemen perubahan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari sebuah
Baik berubah secara individu, secara kelompok atau secara organisasi. Nah, pertanyaannya, mengapa berubah? Ya, Untuk menjadi lebih baik. untuk menjadi lebih baik. Yang lain? Untuk mengikuti era perubahan yang ada. Untuk mengikuti era perubahan. Ya. Oke. Kita bahas tentang mengapa berubah. Nah, manajemen berubah. Mengapa berubah? Yang pertama adalah perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat ini selalu berubah. Dari masa ke masa, dari era ke era. Taruhlah dulu kita melihat revolusi industri. Ini abad 18. Abad 18 ini era industri. Dari manual menjadi mesin uap. Berkembang lagi abad 19. Era industri 2.0. Dan berkembang lagi 3.0 sampai sekarang 4.0, era digitalisasi. Yang kedua adalah kompetisi yang semakin ketat. Di era sekarang selalu berlomba-lomba berinovasi untuk yang terbaik, untuk berkompetisi. Selanjutnya globalisasi. Mengapa berubah? Berubah karena era globalisasi, era keterbukaan. Kalau dulu tentu mencari data ini sangat sulit. Sekarang era terbuka, mencari data jauh lebih mudah dengan menggunakan big data. Dan perubahan, mengapa berubah? Yang berubah adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini memang sangat banyak pengaruh, khususnya dalam organisasi perusahaan. Karena dalam menata sebuah organisasi perusahaan ini selalu mengikuti tatanan pemerintah. Harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak seenaknya saja, artinya membuat struktur tatanan organisasi atau perusahaan. Ini pemerintah juga mempunyai kebijakan dalam mengatur. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sekarang era digitalisasi, jadi ada kemajuan, ada perubahan tentang komunikasi. Kalau dulu dalam sebuah perusahaan masih menggunakan manual, sekarang menjadi era digital. Contohlah kalau dulu di tol, ketika mereka menggunakan uang tunai masuk ke tol, sekarang jauh lebih efektif, lebih efisien dengan menggunakan e-tol. Oke, baik. Dari paparan tersebut, kira-kira ada pertanyaan? Iya. Seberapa pentingkah manajemen perubahan terhadap budaya masyarakat? Seberapa pentingnya manajemen perubahan terhadap budaya masyarakat? Sangat penting kaitannya manajemen perubahan terhadap budaya masyarakat. Setiap lingkungan, setiap wilayah ini mempunyai karakter, mempunyai ciri khas, mempunyai identitas dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau mempromosikan sebuah produk atau menjual sebuah produk, tentu kita juga melakukan kajian, melakukan riset dalam menjalankan usaha tersebut, dan tentunya juga mempertimbangkan wilayah dan budaya masing-masing. Sehingga apa? Produk yang kita jual ini tepat sasaran, bisa diterima di masyarakat tersebut. Taruhlah contoh, Anda tahu produk KFC? KFC ini produk dari mana? KFC ini produk dari Amerika. KFC ini produk apa? Makanan cepat saji. KFC ini produk dari Amerika, makanan cepat saji. Nah, di sana KFC ini bahan dasarnya apa? Ayam.
dengan bumbu-bumbu ciri khas. Nah, di sana dinikmati dengan kentang. Karena kebanyakan di sana makanan pokoknya adalah kentang. Nah, ketika KFC ingin mengembangkan usahanya di suatu wilayah Indonesia yang mempunyai budaya yang berbeda, tentu mereka akan mempertahankan produknya atau akan berubah? Tentu ada namanya perubahan. Karena apa? Karena di wilayah Indonesia ini budayanya beda dengan budaya Eropa. Kita tahu KFC di Indonesia sangat berbeda. Karena apa? Kalau di Amerika, KFC itu ayam dengan kentang. Kalau di Indonesia, ayam dengan nasi. Inilah sebuah perubahan supaya bisa masuk ke wilayah Indonesia. Ketika KFC ini dengan kentang bisa diterima nggak? Bisa, tapi tidak bisa mencakup semua cakupan di wilayah. Inilah pentingnya manajemen perubahan dalam konteks budaya. Contoh lagi, Coca-Cola. Anda tahu produk Coca-Cola? Tahu. Produk Coca-Cola ini produk dari mana? Amerika atau Eropa. Kalau di Amerika, Coca-Cola ini bahan dasarnya menggunakan alkohol. Nah, ketika mereka ingin mengembangkan sebuah usaha, khususnya di Indonesia, tentu ada perubahan nggak? Ada. Karena apa? Karena di Indonesia ini mayoritas agama Agama Islam ini tidak minum alkohol. Jadi Coca-Cola ini tetap harus berubah. Artinya apa? Bahan dasarnya awalnya alkohol bisa diganti dengan gas soda. Sehingga Coca-Cola ini bisa diterima di wilayah Indonesia dan bisa dipasarkan di setiap kalangan masyarakat. Inilah salah satu contoh perubahan dalam lingkup budaya. Sekali lagi saya kasih contoh. Misalkan mobil Eropa. Nah, misalkan Mas siapa ini? Ini suka mobil Eropa. Kira-kira bisa nggak langsung dipakai di Indonesia tanpa ada modifikasi? Tidak bisa. Perlu adanya sebuah perubahan. Karena apa? Karena kalau mobil Eropa ini setirnya ada di kiri. Sedangkan kalau di Indonesia ini setirnya ada di kanan. Nah, inilah pentingnya sebuah perubahan dalam lingkup budaya. Jadi ketika tiba-tiba dapat mobil dari Eropa, setirnya dari kiri. Nah, ketika kita pakai, ya nanti akan dibilang polisi. Bagaimana mengendalikannya? Kan gitu. Coba Anda menganalogikan. Inilah pentingnya perubahan budaya dalam organisasi. Dari sini bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Sekarang kita lanjut manajemen perubahan menurut para ahli. Menurut pendapat Kevin Luthers, ya, manajemen perubahan adalah pendekatan yang struktur digunakan untuk membantu tim, individu ataupun organisasi untuk perubahan dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik. Jadi tadi jawabannya ini lebih baik dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik. Ini adalah salah satu pendapat Luthers. Ya. Sedangkan menurut pendapat Profesor Dr. Wibowo, manajemen perubahan adalah suatu proses yang dibuat secara sistematis dalam menerapkan sarana sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mempengaruhi perubahan pada mereka yang akan terkena efek dari proses tersebut. Kira-kira dalam perubahan ini semua mau nggak dalam perubahan? Mau. Ada yang tidak mau. Ya. Karena apa? Karena dalam perubahan ini ada posisi yang tidak nyaman. Kalau sudah posisi nyaman, mau dirubah, digeser, tentu ada yang tidak Mau. Jadi di sini dalam perubahan ini ada pro dan kontra. Nah, disinilah manajemen perubahan ini hadir untuk memanage dalam sebuah perubahan. Nah, inilah pentingnya manajemen perubahan. Dimanage supaya apa? Sesuai dengan tujuan. Karena dalam
manajemen kita kenal dengan POK, planning, organizing, dan controlling. Jadi bagaimana memplanning, menyatukan dan mengontrol dalam sebuah manajemen. Nah, definisi manajemen perubahan tersebut adalah sebuah upaya pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim ataupun organisasi dengan menggerakkan sarana, sumber daya dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik secara efisien, efektif untuk memperkecil dampak proses perubahan. Jadi dalam sebuah perubahan ini tentu ada dampaknya, ada namanya adaptasi. Jadi dalam sebuah perubahan dari awal dari semula lebih kurang baik menjadi lebih baik. Nah, inilah gambaran perubahan. Yang pertama ada perubahan ini karena kebutuhan, ada karena alasan. Nah, ini dianalisis, analisis keadaan. Bagaimana keadaan kondisi sekarang? Perlu nggak berubah? Kapan dan tepatnya bagaimana? Nah, dalam strategi program dan kegiatan ini ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Jadi dalam sebuah perubahan ini tidak semua ini suka dalam sebuah perubahan. Jadi ketika sudah nyaman tahap level terus mau dirotasi, kira-kira mau nggak berubah? Inilah yang namanya faktor penghambat, kelemahan internal atau ancaman eksternal. Jadi ketika nggak mau berubah, dia lemah. Tapi di sisi lain ada sebuah ancaman. Karena apa? Karena kalau kita melihat dalam sebuah kompetisi tentu harus ada perubahan, ada inovasi. Contoh produk seluler, ya, tahu seluler? Dulu Nokia ini pernah mengalami sebuah kejayaan. Pernah nggak? Akan tetapi dengan waktu mereka jaya tidak mau berubah. Ini produk saya. Akan tetapi di era selalu berubah. Di sisi lain, produk lain berubah untuk berinovasi. Sekarang apa yang terjadi? Nokia tinggal, sekarang yang lain bisa berjaya. Inilah pentingnya strategi dalam perubahan. Ada kekuatan internal, ini faktor pendorongnya. Ini ada kekuatan internal, ada peluang eksternal. Jadi ketika berubah, walaupun misalkan Nokia nggak mau berubah, kita berubah berinovasi yang lebih baik. Ini kekuatan internal. Karena apa? Karena ada peluang eksternal, ya, peluang untuk pasar yang lebih bagus. Ini pendorongnya. Sehingga di sini tepat tujuan dan sasaran. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan apa saja? Yang pertama ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Apa saja faktor internal? Yang pertama adalah faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam perubahan yang dapat mempengaruhi suatu organisasi beserta kegiatannya. Faktor internal yang dimaksud antara lain pertama adalah perubahan kebijakan atau tujuan organisasi. Misalkan dalam sebuah organisasi tentu ada namanya planning, ada perencanaan, ada tujuan. Akan tetapi dalam tujuan ini ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek, dan ada tujuan jangka menengah. Nah, di sini dari tujuan itu tentu di dalam proses ini ada hambatan, ada rintangan, ya, sehingga perlu ada namanya evaluasi. Nah, inilah perubahan dalam kebijakan. Kira-kira tujuannya ini sesuai nggak dengan yang ditetapkan? Ketika sesuai bisa berjalan. Ketika tidak sesuai tentu ada namanya perubahan dalam kebijakan. Selanjutnya adalah volume kegiatan yang bertambah banyak. Volume kegiatan yang bertambah banyak. Jadi ketika awalnya organisasi ini kecil, akan tetapi permintaan semakin besar, sehingga dalam organisasi perlu ada pengembangan.
ya. Jadi bagaimana membuat cabang. Ketika membuat cabang kan tentu membuat struktur organisasi yang baru. Oke. Selanjutnya adalah perubahan ukuran dan struktur organisasi. Misalkan dalam organisasi tentu awalnya kecil, ketika permintaannya besar tentu membuat cabang, membuat organisasi lagi, membuat divisi lagi dan seterusnya. Inilah dalam struktur organisasi di bidang perubahan. Misalkan Anda hendaknya membuat perusahaan konveksi, misalnya kecil lah. Ketika permintaannya semakin besar, mereka menambah cabang di sana, memperluas luar negeri dan seterusnya. Nah, inilah yang tentu dalam struktur organisasi ini perubahan struktur organisasi ini akan bisa juga awalnya besar karena permintaan sedikit menyusut, maka struktur organisasi ini juga bisa mengikuti ya. Oke. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku anggota organisasi yang berubah. Kira-kira dalam sebuah organisasi sikap anggota ini kan bisa berubah-ubah ya. Misalkan dalam kepemimpinannya, pergantian pimpinannya otoriter, sehingga mungkin bawahannya ini tidak suka. Nah, inilah perilaku tidak suka, sewenang-wenang dulunya dan seterusnya. Akhirnya apa? Banyak karyawan yang turun atau keluar dari itu karena tidak sesuai dengan kebijakan pimpinan, kebijakan atasan. Inilah tentu ada evaluasi dalam organisasi. Oke. Selanjutnya adalah perubahan sistem administrasi dan teknologi baru. Sudah kita jelaskan tadi bahwasannya dalam tatanan administrasi ini banyak mengalami perubahan. Yang awalnya dari manual ke sekarang jadi digital. Yang jadi sudah kita contohkan bagaimana sistem pelayanan yang dulunya menggunakan manual, sekarang sudah menggunakan digital. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar organisasi bisa disebut faktor lingkungan. Adapun faktor eksternal yang dimaksud antara lain. Yang pertama adalah politik. Politik ini mempengaruhi sebuah perusahaan. Karena dalam menjalankan sebuah usaha, dalam menjalankan sebuah organisasi, ini tidak luput dari situasi keamanan dan lingkungan terhadap kondisi politik yang ada di suatu wilayah atau di sebuah negara. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, bagaimana kestabilan ekonomi? Ini juga mengalami sebuah perubahan. Dalam perubahan ini jadi faktor yang mempengaruhi perubahan ini ada faktor ekonomi. Kalau ekonominya stabil, terus baik, tentu masyarakatnya akan lebih baik. Bagaimana ketika ekonominya goyah? Nah, ini dalam perubahan ini juga sangat penting sekali. Ketika di era COVID, nah ini banyak perubahan, banyak penyesuaian terhadap sebuah perubahan. Yang awalnya belanja secara manual, ketika setelah COVID ini banyak belanja dengan menggunakan online. Nah, inilah perubahan-perubahan dalam sektor itu. Selanjutnya adalah budaya. Ya, tadi budaya sudah kita bahas tadi, pertanyaannya Mbak siapa tadi? Nah, ini budaya, lingkungan budaya. Karena dalam setiap lingkungan budaya ini berbeda-beda. Jangankan di luar negeri, terkadang di kawasan Lamongan saja ini berbeda-beda. Gitu kan? Taruhlah contoh, misalkan Mbak siapa? Dimatus ini mempunyai usaha di bidang kuliner soto. Nah, soto ini kan ada ciri khas budaya di mana gitu kalau di Lamongan. Beda dengan lingkungan ada di Paciran. Kalau Paciran di sana sotonya harus manis. Ini kan berbeda. Apakah menetapkan soto yang gurih atau yang manis? Kalau yang gurih tidak bisa diterima di wilayah Paciran. Kami di sana suka yang manis. Beda lagi kalau mengembangkan di Madura, sukanya pedas. Jadi ada perubahan di sana. Harus pedas dan harus asin di sana. Nah, inilah pentingnya sekup dalam mengembangkan usaha di sektor budaya.
Tidak hanya di luar negeri, di kawasan nasional saja sudah ada. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi ini sangat penting karena sekarang era digital, teknologi sangat memudahkan dalam berkomunikasi, dalam menjalankan sesuatu usaha. Karena dengan teknologi ini yang jauh ini bisa dekat, yang dekat juga bisa jauh. Misalkan Mbak ini dekat, ya, tapi yang satu main game, yang satu belanja online. Walaupun dekat bisa jauh, tidak nyambung. Ini teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya proses perubahan. Ada kondisi saat ini, ada masa transisi, ada kondisi yang di ini kondisi saat ini. Ada masa transisi, stabilitas rendah. Jadi ketika dalam sebuah perubahan ini tentu ada berbagai macam hal dalam transisi. Ada stabilitas rendah. Karena apa? Gak jelas. Ini berubah ini masih bisa baik atau tidak. Nah, agak galau, gitu kan. Stres, emosi yang tinggi. Awalnya mereka menempati pucuk pimpinan yang sangat tinggi karena ada perubahan, maka mereka dirotasi. Maka apa yang terjadi? Stres yang sangat tinggi. Energi tinggi sering tidak terarah. Kontrol menjadi isu utama. Pola perilaku masa lalu menjadi sangat dihargai. Konflik penting. Nah, inilah masa-masa transisi. Ada pola masa lalu, misalnya ini jangan kuto, gitu kan? Ini kan kayak berubah sekarang nggak baik. Jangan kuto. Inilah masa-masa transisi. Nah, dari bagaimana dalam masa transisi ini kita mengelola dengan menggunakan manajemen perubahan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kondisi yang diharapkan, sesuai dengan new vision. Oh iya, bisa memahami? Paham ya? Oke, kalau paham bisa kita akhiri dari saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen perubahan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah manajemen perubahan di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Fakultas Ekonomi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.